Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Anda kembali di Indonesia Morning Show. Tiap tanggal 26 April, masyarakat dunia ini memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia. Begitupun rutin diperingati di tanah air. Nah, soal citra brand, ini nih yang mesti diperhatikan sekali. Terutama untuk kalian-kalian nih yang akan merintis usaha. Karena apa? Karena di balik brand yang kuat, ada filosofi cerita yang mempresentasikan produk tersebut. Seperti cerita di balik brand-brand berikut ini. Minuman soda yang satu ini bisa dibilang salah satu minuman soda legendaris di dunia. Bahkan dari sejumlah penelitian, katanya logo merah putih pada minuman ini sudah dikenal oleh 94% penduduk dunia. Ada cerita apa sih di balik logo yang terkenal itu? Ternyata katanya nama minuman bersoda ini diambil dari daun coca dan biji cola sebagai bahan pembuatannya. Oleh sang kreator, John S. Pemberton, huruf K pada biji cola diganti dengan huruf C. Agar kelihatan lebih enak dibaca dan dilihat. Pun soal pemilihan, paduan warna pada logonya dipilih warna merah putih agar enak dilihat. Kalau brand produk satu ini sudah pasti, sebagai millennials kita pada tahu, yaitu Apple. Di balik kesuksesan Apple sebagai salah satu perusahaan teknologi canggih di dunia, logo Apple justru merepresentasikan kesederhanaan. Kata para pendirinya, Steve Jobs dan Steve Wozniak, mereka ingin Apple membawa kesederhanaan pada masyarakat dengan cara paling canggih. Setelah melalui sejumlah penelitian, maka terbentuklah bentuk apel tergigit. Desain ini dibuat oleh Rob Gianoff pada tahun 1977. Maksud dari gigitan ini sebenarnya punya cerita loh. Pada tahu kan kalau bytes itu adalah salah satu fondasi penting dalam dunia komputer? Nah, sang kreator pun akhirnya mengaplikasikan filosofi ini pada bentuk apel tergigit. Ya, itu tadi sekilas soal cerita-cerita di balik brand-brand terkenal, ya kan? Ada cerita, ada filosofi, sehingga kalau ada yang mau menjiplak, pasti ada urusan hukum ujung-ujungnya nih. Iya dong, nah nggak mau kan brand yang kita ciptakan itu dijiplak, ditiru orang lain. Makanya ini penting banget karya yang kita ciptakan ini segera kita proteksi sedini mungkin ini lebih baik. Dan tentunya makanya tahun ini Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham akan menggelar kampanye spesial yang bertajuk Generasi Indonesia yang Inovatif, Kreatif, dan Berkarakter dengan fokus pada potensi indikasi geografis. Nah, seperti apa nih rangkaian kampanye ini, apa tujuannya dan juga latar belakangnya? Kita sudah bersama Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Bapak Freddy Haris. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ines. Hai. Selalu kece nih di pagi hari ya, Pak Freddy. Ini sebelum kita lanjut ngobrol kemana-mana, pasti mungkin masih banyak pemirsa baru yang mungkin baru merintis usaha. Karena kita punya segmen product review. Nah, tentang yang paling mendasar, Pak, hak intelektual itu apa sih?
Ya, hak intelektual itu sebenarnya banyak ya. Ada merek, paten, cipta, desain industri, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu. Jadi ini banyak. Banyak. Tapi kenapa kita harus melindungi sebenarnya? Karena itu hasil karya intelektualitas. Jadi kalau dia nggak dilindungi nanti gampang dijiplak, ya orang tiru segala macam, ya udah nggak punya manfaat apa-apa. Oke, karena itu ide gitu ya, Pak ya. Betul-betul ide dari manusia, kecuali indikasi geografis nanti ada sumber daya alamnya. Oh gitu, berarti sumber daya alam. semua hasil pemikiran, bentuknya apapun, gambar, seni, nama, nyanyi, warnanya. patung. Oh itu harus itu. Tapi Pak, kalau ngomongin kita mau mendaftar, nanti apakah sekarang katanya sudah mau dipermudah? Iya. Dengan cara? Jadi nanti pas hari KI kita sudah memprogramkan pendaftarannya online. Jadi dari ini masukkan pendaftaran merek dan lainnya online, lalu bayar ke bank segala macam kita proses. Kalau nggak ngerti bisa pakai konsultan KI. Oh, oke. Caranya untuk langsung dapat konsultan itu berarti Ada nanti kita kasih list konsultan KI di mana saja bisa langsung kontak. Kalau merek sih sebenarnya gampang, tapi kan kalau paten biasanya kan butuh guidance kan, apa sih deskripsinya segala macam. Betul. Nah Pak, kalau sudah kita mendaftar, berikutnya step-stepnya apa? Apakah sudah mendaftar langsung berarti hak intelektualnya keluar, hak patennya keluar, atau masih panjang sebetulnya? Ada sistem universal, sebenarnya kalau merek 18 bulan, paten juga 18 bulan. Kenapa sih lama? Lama itu karena harus diumumin supaya nggak sama-sama punyanya orang lain di negara lain. Jadi kita kan ini. Lalu kalau seandainya tapi dilindunginya sejak daftar nanti. Kalau udah dibilang nggak ada komplain dari orang lain, dilindunginya pas dari mulai daftarnya itu. Bukan pas dikasih sertifikatnya. Ya, jadi 18 bulan itu menunggu kalau ada klaim dari orang, ini merek saya sudah lebih dulu. Tapi kita ketika mendaftar itu sudah dilindungi berarti Pak ya? Iya. Ini penting banget ya. Makanya kalau gitu saya penasaran kalau tahun ini saja nih Pak, kan memang akan menetapkan tahun indikasi geografis. Nah sebenarnya apa kampanye indikasi geografis ini? Walaupun balik sedikit kan, ini teman-teman anak muda nih gini, sebelum ke indikasi geografis, itu kan suka ngupload di YouTube. Kalau ketika ngupload di YouTube, ada lagu aja, nanti YouTube pasti peringatin tuh. Ada lagu punya orang lain nih, Anda harus izin, gitu kan. Tapi YouTube juga kalau misalnya dilihat view-nya banyak, YouTube juga harus bayar sama kita. Itulah kekayaan intelektual salah satunya. Makanya kalau nggak dilindungi jadi nanti kata YouTube ya, gue nggak mau bayar juga gitu kan. Tapi karena YouTube ngerti kekayaan intelektual, maka YouTube bayar. Hasil ini itu kecil baru. Lalu indikasi geografis Indonesia ini banyak. Yang paling Indonesia ini punya 300 varietas kopi. Kopi 300 varietas kopi. 300. Banyak banget ya. Nggak ada yang tahu. Tapi karena yang baru daftar cuma 22. Jadi yang 200 sekian belum daftar. Nggak bisa kita lindungi. Oh gitu. Nah kalau indikasi geografis itu berarti maksudnya berdasarkan kalau indikasi geografis kan ada 3, sumber daya alam, kerajinan tangan, sama hasil industri. Kalau itu kayak kopi gayo, sebelum didaftarkan harganya 60.000 per kilo. Sesudah didaftarkan 120.000. Kenapa? Karena hanya boleh orang gayo yang nanam kopi gayo. Sama kalau industri misalnya tahu Sumedang, harusnya kalau namanya tahu Sumedang cuma boleh orang Sumedang diproduksi di Sumedang. Baiklah. Nggak boleh diproduksi di tempat lain. Ekonomi daerah naik. Sama songket Palembang itu hanya boleh diproduksi di orang Palembang dan diproduksi di Palembang. Baru bisa dikirim. Baru itu namanya tetap songket Palembang. Nggak bisa dibikin di luar Palembangnya. Kalau di Jakarta namanya songket Jakarta. Jadi berdasarkan kedaerahan berdasarkan letak geografisnya. Nah, kalau begitu Pak berarti memang tujuannya adalah memberdayakan ekonomi masyarakatnya. Makanya masyarakat kita minta, ayo kelompok masyarakat atau pemerintah daerah, ayo daftar. Ini ada ketemu juga kita, alpukat. Alpukat kan ini murah-murah tuh. Alpukat di Kupang, di Nusa Tenggara, alpukat enak. Cuma ada di sana, harusnya dilindungi. Gitu. Ubi Cilembu,
Oh, kita kan banyak tuh ubi Cilembu. Iya, banyak banget. Wah, padahal jangan-jangan nggak dari Cilembu. Coba kalau mereka daftar, jadi hanya ubi yang dari Cilembu boleh bilang ubi Cilembu. Oh, Tinggal oke. pakai stiker gitu. Ubi Cilembu. I see. Nah, kalau didaftarin di Bogor nggak boleh ubi Cilembu. Nggak boleh ubi Bogor Cilembu. namanya gitu. Tapi nih ya Pak, kalau misalnya saya orang Cilembu, saya nanam ubi Cilembu gitu. Nah, itu pembeda saya dengan ubi Cilembu yang lain gitu nanti secara hak kekayaan intelektual itu seperti apa? Karena nanti kan ada humus tanahnya, reputasinya kan harus dipertahankan. Betul. Ya kayak misalnya contohnya apel Washington dikasih stiker kan, Ya. kita Apel dulu kan Washington, apel Washington cuma boleh ditanam di daerah Washington itu. Ubi Cilembu nanti harus dikasih stiker ubi Cilembu supaya orang tahu memang ubi ini dari Cilembu. Orang boleh nanam nggak di tempat lain ubi, misalnya dia bibitnya boleh, tapi nggak boleh namain ubi Cilembu. Oke. Tapi kalau ngasih secara merek, maksudnya apa? Misalkan ubi Cilembu Sahnas, Boleh. ubi Dan ubi Cilembu Cilembunya Omes. Boleh. nggak apa-apa. Tapi tanamnya di Cilembu. Oh, boleh tempat asal. lain. Jadi punya merek sendiri pun nggak Iya, apa-apa, nggak apa-apa. tapi harus tetap dari Cilembu. Cilembu. Jadi ubi Cilembu yang kita bahas Pak. Masa ubi ya? Oke. Oke, tapi kita juga akan melihat nih indikasi geografis ini adalah tentang hasil bumi atau lahan yang erat kaitannya dengan identitas dan asal-usul daerahnya. Misalnya seperti tadi kita udah sebutin, kopi ada kopi Aceh, ada kopi Jawa, ada juga ubi tadi ya, ubi Cilembu salah satunya. Ya kan, kalau lahan tahu Sumedang ya. Nah, kopi ini memang jadi salah satu contoh paling sederhana Iya. karena tumbuh di hampir sebagian besar wilayah Nusantara. Seperti dibilang tadi ada 300 variannya ya. Dan sejumlah kopi Nusantara diklaim ini adalah terbaik di dunia. Ini dia diantaranya. Pertama, ada kopi Gayo yang terkenal dengan jenis kopi Arabikanya di berbagai belahan dunia. Kopi Gayo banyak ditanam di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo. Nah, dataran tinggi Gayo ini kemudian menjadi pusat perkebunan dan produksi kopi terbaik di dunia. Sejumlah penelitian menunjukkan kopi Arabica Gayo mempunyai rasa paling khas dan disukai jika dibandingkan kopi Arabica dari tempat lain. Selain memiliki aroma yang khas, kopi Gayo juga memiliki tingkat keasaman yang lebih rendah dan tingkat kepahitan yang kuat. Gara-gara itu pula, akhirnya kopi Arabica Gayo menyandang gelar salah satu kopi terbaik di dunia dengan Fair Trade Certified. Selain pesona wisatanya, Pulau Dewata juga mempunyai permata tersembunyi, yaitu sebagai penghasil kopi terbaik di dunia di daerah Kintamani. Kopi Kintamani punya cita rasa kopi yang bercampur dengan rasa buah. Dijamin deh, rasa ini tidak dimiliki kopi dari daerah lain. Katanya sih, ini disebabkan oleh sistem penanaman biji kopi yang bercampur dengan beraneka ragam tanaman buah dan sayuran atau yang biasa disebut dengan sistem tumpang sari. Nah, itu kalau ngomongin kopi, Indonesia memang luar biasa ya. Sepakat semuanya ya. Sepakat. Pemirsa juga pastinya sepakat. Nah, tapi Top pokoknya. Nah, top pastinya ya. Nah, itu kayak kopi juga tuh merek tuh. Kopi Aduh. emang top kalau di Indonesia. Nah, tapi berbicara kembali tentang kekayaan intelektual, Pak. Ini langsung nih, kalau kita mau daftar, mundur lagi sedikit. Kalau bayar tuh berapa sih? Ya kalau kan perlindungannya tergantung kelas. Jadi ada kelas 1 sampai kelas 42. Contohnya 42. merek, kalau merek mau cuma di baju aja atau di alat-alat rumah tangga itu segala macam tergantung. Jadi per kelas itu adalah 1.200.000. 1.200.000 per oke, kelas. per kelas. Oke. Baik. Berarti langsung terlindungi. Iya. Berapa tahun itu, Pak? 10 tahun. 10 tahun. Bisa diperpanjang lagi. Bisa diperpanjang lagi. Jadi Coca-Cola tadi kan Coca-Cola Apple itu perpanjangan terus di kita. Iyalah, brandnya besar Iya. banget ya. Baiklah, tapi itu memang yang paling penting itu. Sekecil apapun brandnya, yang penting didaftarkan. Karena itu nanti kita punya hak untuk mempertahankan brand kita sendiri. Ya, Tapi penasaran juga, ini kan pada 26 April nanti bertepatan dengan Hari Kekayaan Intelektual. Nah, kampanyenya kira-kira apa aja? Apakah nanti juga ada acara puncaknya gitu, Pak? Kampanye kita mengundang beberapa pemerintah daerah, ayo dong kampanye tentang kekayaan indikasi geografis mereka. Supaya apa? Karena memang kita banyak yang kita sebutkan tadi kan,
ternyata nggak cuma sekedar alam, tapi kerajinan tangan, Iya. industri, olahan, segala macam. Waduh, itu ekonomi daerah kalau udah seperti itu menggeliat. Orang daerah nggak perlu ke Jakarta lagi. Iya benar. Betul. Jadi target kampanyenya adalah memberdayakan, untuk ujungnya adalah memberdayakan Indikasi ekonomi. geografis Indonesia ya dengan dengan efek ekonomi daerah akan terangkat. Nah, itu tuh. Baiklah, oke. Jadi kesadarannya nggak hanya perorangan ya, pemerintah daerahnya pun ya. Karena tadi yang bisa mendaftarkan adalah pemerintah daerah Dan kelompok masyarakat yang mewakili Iya. daerah tersebut. Iya. Oke, thank you banget Pak Freddy sudah hadir. Artinya juga kita di sini memberikan sosialisasi gitu. Kan banyak sekali produk yang masukkan ke kita kan. Intinya memang ini harus didaftarkan. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak. Jangan lupa tanggal 26 April nanti ya, hari puncaknya, dan tentunya juga untuk pemirsa. Terima kasih banyak karena kami akan hadir sesaat lagi ya. Masih banyak informasi menarik lainnya tetap di Indonesia Morning Show. Terima kasih.